Belum. Nah, dah. Udah belum sih? Udah ngerekam belum sih? Udah ya? Dah. Yes. Moderator siapa nih? Kamu aja, Fat. Atau nggak yang cowok? Yaudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dan guru dosen Miss Tasya Revani Mege. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang inbound marketing. Sebelumnya juga perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan Deriza, kemudian Fatia, Tengku Sabah, dan saya sendiri Fazil Munadiman. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama itu ada pengertian inbound marketing. Apa sih itu inbound marketing? Inbound marketing adalah suatu metode pemasaran yang saat ini itu sangat populer. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang mencari informasi melalui search engine atau media sosial. Inbound marketing juga itu lebih terfokus pada membuat konten dengan sendirinya, terbaik suatu perusahaan atau produk tanpa kontak secara langsung. Yang kemudian ada metodologi inbound marketing. Terdapat 4 alur. Yang pertama ada track, terfokus dalam menarik perhatian konsumen. Jadi itu konsumen itu belum begitu mengenal produk suatu perusahaan sehingga perlu praktek, yaitu seperti melalui SEO dan SEM, sosial media dan blog. Contohnya itu kayak kita mau buat iklan traveling gitu. Jadi kita memasukkan kayak tips-tips untuk buat konsumen untuk bisa ikut traveling itu kayak gimana gitu. Yang kedua itu ada convert. Setelah mereka itu tertarik, perlu ada tahapan lanjutan yaitu memikirkan konsumen untuk menggunakan jasa kita atau membeli produk kita dan kita mendapatkan kontaknya. Contohnya itu melalui form, terus landing page, dan call to action. Apabila mereka udah tertarik, kita itu berusaha mungkin untuk mendapatkan kontak mereka. Yang ketiga itu ada close. Setelah kita mendapatkan kontaknya, kita bisa melakukan penjualan lebih intensif langsung kepada konsumen yang berminat, bisa melalui email ataupun marketing automation. Yang terakhir ada delay, di mana merupakan tahapan terakhir apabila mereka sudah tertarik pada kita dan menggunakan jasa atau membeli produk kita, itu kita harus tetap menjaga komunikasi dengan pelanggan. Caranya bisa melalui email atau kita bisa melakukan survei untuk perbaikan selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi adalah pengertian dari metodologi inbound marketing. Kemudian kita akan berlanjut kepada slide selanjutnya. Ya, pada rekan saya, dipersilahkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan metodologi yang tadi sudah Fatia jelaskan mengenai tentang inbound marketing, yaitu tadi ada attract, ada delight, ada close, dan lain-lain. Dan di sini saya akan menjelaskan strategi apa nih yang membuat inbound marketing itu bisa lebih bagus gitu di mata para konsumen. Yang pertama itu riset. Riset di tahap ini setelah kita menyesuaikan dan mengetahui tentang audiens atau calon konsumen kita juga harus patut tahu nih mengenai kompetitor bisnis kita, siapa. Amati dari berbagai hal dan juga sisi bagaimana cara mereka menjual, apa kelebihan produk kompetitor, dan lain-lain untuk dijadikan sumber referensi serta peluang dalam strategi marketing kita. Yang kedua, ada membangun portal konten.
Dari hasil riset, kita bisa memikirkan tentang pembangunan portal konten pada produk kita nantinya. Karena dari riset kita memiliki gambaran yang sudah cukup jelas tentang jenis serta format konten yang harus kita miliki untuk target konsumen. Dan juga jangan pernah lupa bahwa dalam satu portal konten ini sebaiknya terus tertaut satu sama lain. Misal kayak kita promosi produk kita di Instagram, tapi di Instagram kita juga harus tertaut sama link Shopee kita supaya nanti kalau konsumen mau beli jadi gampang dan langsung tertahu sama Shopee kita, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Yang ketiga itu membuat konten. Saat kita membuat konten, seharusnya kita tuh harus mengembangkan strategi kita di sini lebih daripada hasil riset, karena kan orang-orang pasti sebelum membeli produk kita itu pastinya ngelihat konten kita dulu, apakah produk kita menarik untuk dibeli atau enggak. Nah, seperti pengenalan produk kita tuh pada target konsumen yang baru sampai yang memang sudah memakai dan mempertimbangkan untuk memakai produk kita. Dan juga kita bisa mengenal dengan model AIDA, yaitu awareness, interest, desire, and action. Yang bisa kita lihat di atas ini, contoh content story arcs, itu dalam kategori fashion dan beauty. Yang pertama awareness. Awareness itu tuh kesadaran konsumen tentang produk-produk. Di sini kan tertulis why choosing the wrong sample might ruin your date. Itu kan kesadaran konsumen gimana sih nanti kalau misal sampo yang salah kita pakai itu bakal ngancurin date kita gitu-gitu. Jadi sebagai konsumen itu pasti bakal mencari produk sampo yang lebih baik gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah interest. Yang interest ini yaitu 5 different shoes for 10 different occasions. Jadi di sini misal kita punya produk sepatu, jadi kita sebagai produsen kita tuh harus bikin sepatu kita tuh menarik para konsumen tuh karena produk sepatu kita tuh all in one gitu. Jadi sepatu kita dalam satu sepatu itu bisa dipakai buat berapa acara, berapa pekerjaan gitu. Jadi memiliki suatu ketertarikan untuk konsumen sendiri. Terus yang ketiga itu desire. Desire itu hasrat atau keinginan, seperti 5 ingredients that your hair loves. Jadi keinginan konsumen itu gimana? Keinginan konsumen itu pengen rambutnya itu bagus gitu. Dan yang terakhir adalah action. Dan yang keempat adalah menerbitkan konten. Setelah kita menerbitkan konten, hal yang kita lakukan itu selanjutnya adalah mempromosikan konten. Seperti endorse, promo, social campaign, apapun yang bisa kita lakukan juga dengan influencer marketing. Yang sekarang kita kenal itu kayak endorse, paid promote itu adalah salah satu bentuk dari influencer marketing. Promosi dalam penerbitan konten sangat penting karena memang terlihat sangat jelas bahwa konten yang nantinya dipromosikan dapat membuat arus pengunjung yang lebih deras dibandingkan tanpa paid media. Jadi sebaiknya konten yang sudah kita buat itu dipromosikan sama influencer atau apapun itu, karena itu bakal sangat mempengaruhi tentang arus pengunjung dari produk kita. Yang kelima itu adalah menjaring prospek atau leads. Dalam poin kedua tadi yaitu membuat portal. Dalam portal kita penting sekali untuk memiliki elemen call to action atau CTA seperti berlangganan newsletter yang berguna untuk mencari informasi terbaru dan membantu kita untuk menjaring data dari prospek tersebut yang nantinya kemudian dapat di follow up untuk proses penawaran serta pelayanan produk. Yang terakhir adalah pengoptimalan. Dari optimalisasi di portal, kita juga harus mengecek perkembangan secara periodik dengan tujuan agar dapat mempelajari, mengevaluasi, dan optimalkan kembali strategi inbound marketing kita. Dengan proses riset yang berkelanjutan, ini dapat mempengaruhi pengembangan portal konten, tipe, format, dan lain-lain yang sefrekuensi dan cocok untuk target konsumen kita ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih juga dari Deriza. Tadi sudah dijelaskan tentang strategi dari inbound marketing, dari riset, membuat portal konten, kemudian bikin konten, dan sebagainya macam. Di sini juga sekarang saya akan mempresentasikan tentang perbedaan outbound marketing dengan marketing yang lainnya. Tapi di sini saya akan menarik garis lurus dengan perbedaan dari outbound marketing dan inbound marketing. Jadi simpel begini, si pemasaran jenis outbound dulu ya akan saya mulai. Jadi pemasaran outbound ini prinsipnya ini mendatangkan konsumen. Jadi kita tuh lebih langsung direct kepada konsumennya gitu. Pemasarannya juga sudah cukup lama atau bisa kita sebut dengan mainstream. Kemudian juga biasanya ini diiklankannya
di media digital ataupun di media cetak. Contohnya seperti kalau misalnya kita bisa temui sehari-hari, kalau misalnya kita nonton TV, nah itu ada iklan. Kemudian juga kalau kita biasa mendengarkan radio itu juga selalu ada iklan yang muncul dari penyiar radionya tersebut. Kemudian juga dari telepon, seperti biasanya menawarkan tentang layanan pelayanan seperti asuransi dan segala macam. Kemudian juga di media cetak seperti koran. Nah itu adalah jenis teknik marketing outbound atau marketing yang mainstream itu yang bisa kita temukan. Dan ini juga memiliki beberapa kekurangan tentunya, seperti mungkin banyak sekali dari customer atau konsumen itu yang terganggu akan iklan tersebut, begitu ya. Seperti contohnya kita memiliki Instagram, kemudian kita melakukan semacam pengiklanan, tapi ternyata bukan mendatangkan value, tapi malah mendatangkan masalah-masalah baru seperti ternyata hilangnya followers kita, kemudian teman-teman kita pada menjauh. Nah, itu berarti kita salah menggunakan teknik marketing. Contoh simpelnya seperti itu, gitu. Jadi untuk menggunakan outbound marketing ini juga memiliki usaha yang lebih besar dan lebih sulit juga. Kalaupun misal seperti iklan-iklan yang biasa kita temukan di TV itu juga tentu tidak memakan biaya yang kecil ya. Itu juga memakan biaya yang besar. Biasanya juga ini digunakan oleh para perusahaan-perusahaan besar. Nah, beda dengan halnya inbound marketing. Nah, di sini aku akan membahas tentang inbound marketing. Jadi inbound marketing ini teknik marketing yang baru kita temui saat ini gitu ya. Dan ini memiliki powerful yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan menggunakan teknik seperti ini, maka para konsumen itu bisa datang dengan sendirinya tanpa kita harus mengeluarkan effort yang begitu besar gitu. Salah satu contohnya sih kita membuat, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Deriza. Jadi kita membuat semacam salah satu contohnya itu kayak konten iklan gitu, yang membuat di mana itu tuh para konsumen atau orang-orang yang melihat itu malah menjadi penasaran dan akan menghampiri produk kita sendiri begitu. Nah, dengan begitu maka teknik ini menjadi lebih mudah dan simpel, kemudian memiliki daya tarik yang sangat-sangat luar biasa begitu, tanpa harus mengeluarkan usaha yang begitu besar. Dan dia ini inovatif, kita bisa membuat konten ini seperti bagaimana, seperti apa kita akan buat itu lebih leluasa begitu ya membuatnya. Dan dia ini tekniknya baru, kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena apa? Karena ya ini bisa sangat mudah diaksesnya, bahkan untuk para pembisnis pemula juga bisa menggunakan teknik inbound marketing ini, dan sangat disarankan sekali bagi para pengusaha untuk bisa menggunakan teknik inbound marketing ini begitu. Nah, contohnya dari teknik inbound marketing ini adalah apa sih? Ya contohnya seperti kita membuat di media sosial, let's say seperti mungkin teman-teman sekalian, teman-teman juga tahu seperti TikTok atau Instagram atau segala macam, cuman dibikinnya seperti ada konten sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian juga bisa membuat dari blog atau web atau connect email marketing dan yang lain-lain begitu. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian kesimpulan. Silahkan next. Oke, terima kasih buat moderator. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi tadi kan udah dibahas tuh sama teman-teman, benar yang dibilang. Jadi inbound marketing ini bisa membuat produk kita itu jadi mudah dikenal. Habis itu bisa untuk menarik orang lain juga. Nah, kelebihannya itu tadi kan disebutin juga, dia itu nggak ganggu kenyamanan customer kayak outbound marketing itu kan, atau traditional marketing. Jadi cara dia narik itu bukan marketing akan agresif kayak outbound marketing buat ke customer, tapi dia itu lebih ke arah menyediakan konten atau berbagai informasi yang menarik, yang berguna. Nah, inbound marketing itu tinggal nunggu customer doang untuk menemukannya, maka ia lebih banyak menawarkan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kalau customer udah dapetin suatu berharga, biasanya customer tuh nuker sama waktu mereka. Nah, disitulah mulai si customer tuh tertarik ya kan. Habis itu biasanya para inbound marketing nih biasanya dia bayar search engine di Google. Jadi kalau misalkan kita nyari key-nya nih, misalkan sepatu. Nah, dia itu udah ngebayar Google buat atau search engine buat naruh di web dia tuh di posisi paling pertama. Jadi orang tuh langsung tertarik gitu loh. Langsung ke kontennya dia, ke webnya dia.
Nah, sehingga orang tuh mungkin jadi ya bisa tertarik. Jadi secara sadar gitu si customer tuh ngebeli. Habis itu biasanya praktek yang paling umum itu tadi konten yang bermanfaat. Jadi kalau misalkan konsumen udah dapat nih manfaatnya nih, biasanya itu konsumen tuh bakal tertarik dengan produk. Terus habis itu dia itu bakal jadi konsumen tetap. Nah, nggak lepas dari itu juga kalau inbound marketing tuh kalau udah masuk pelanggan yang tetap, dia itu tetap di maintenance gitu si konsumennya. Jadi setiap ada produk baru, setiap ada promosi itu ditawarin atau enggak inbound marketing tuh nyari tahu seberapa hangatnya nih topik yang dibahas di sosial media. Misalkan dia inbound marketingnya sepatu gitu. Kayak inbound marketing ini nyari di sosial media apa sih komentar masyarakat tentang produk yang kita punya gitu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, kalau udah kayak gitu, inbound marketing itu tinggal evaluasi kinerja. Habis itu mereka itu udah tinggal ngejangkau aja konten-konten yang mereka punya nih. Biar caranya masyarakat itu tetap tertarik sama marketingnya. Jadi kira-kira begitu. Habis itu buat zaman sekarang nih lagi populer banget inbound marketing karena caranya mudah dan pengeluaran itu kecil gitu loh. Ya, jadi segitu aja kesimpulannya. Mohon dilanjutkan moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Tengku Sabah atas penyampaian kesimpulannya. Ya, jadi mungkin itu saja dari kami kelompok 7 terkait materi dari inbound marketing ini sebagai tugas dari manajemen pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.